Apakah Atasilani adalah seorang upasika? Terdapat pertanyaan demikian ya. Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Ibu bapak serta hadirin sekalian, sebenarnya kalau mengacu pada istilah kata upasaka dan upasika yang sudah dikenal di masyarakat Indonesia dengan baik itu dipahami sebagai umat berumah tangga ya, seperti itu ya. Tetapi ya itu tidak salah. Hanya perlu ada pemahaman tambahan yang harus dimengerti oleh umat Buddha di Indonesia, di masyarakat kita ini. Jadi yang disebut sebagai upasaka ataupun upasika sebenarnya kalau dipahami secara permaknaan berdasarkan literatur juga, mereka semua yang berkeyakinan pada Tiratana dan menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, itulah yang disebut sebagai upasaka upasika, kecuali biku dan bikuni. Nah, dalam agama Buddha itu terdapat 4 kelompok pengikut ya, atau disebut yang dikenal itu Catuparisa. Ya, yaitu biku, bikuni, upasaka, dan upasika. Ini terdapat di dalam Digha Nikaya 2 ya. Dari 4 tersebut dapat dikategorikan lagi menjadi 2 bagian, yaitu Pabajita dan Garawasa. Begitu. Nah, biku dan bikuni adalah kelompok para Pabajita. Karena pola kehidupannya dijalankan itu berdasarkan winaya dan melalui proses tahapan upasampada. Ya, di upasampada. Begitu. Nah, atau yang telah sederhananya atau yang telah meninggalkan kehidupan rumah tangga untuk menjalani hidup tanpa rumah sebagai petapa. Ya, ini kelompok para biku dan bikuni. Kemudian kalau upasaka upasika itu adalah garawasa atau umat Buddha pada umumnya yang tinggal di rumah dengan menjalani kehidupan sebagai perumah tangga. Atau juga bisa umat awam perumah tangga yang istilahnya itu hidup selibat menjalani brahmacari yang tidak menikah dan mereka itu tinggal di lingkungan wihara kecuali biku dan bikuni. Begitu. Nah, dari keempat kelompok ini sebenarnya masih ada kategori kembali dalam kelompok yang lebih kecil yang mengacu pada penjelasan ada di dalam Pasadika Sutta. Ya. Jadi berdasarkan usia penabisannya, biku itu dibagi menjadi 3. Ya, yaitu ada Thera biku, biku yang sudah Thera, ya begitu. Kemudian ada Majjhima biku dan ada yang disebut sebagai Nawa biku. Ya, Nawa biku itu biasanya usianya belum lebih dari 5 tahun kalau di Indonesia. Nah, demikian juga dengan bikuni, juga dikategorikan menjadi 3 halnya pengelompokan seperti biku tadi. Nah, upasaka dan upasika pun juga dibagi menjadi 2, yaitu yang hidup selibat brahmacari dan satunya yang telah menikah, yaitu mereka yang menjalani kehidupan perumah tangga atau disebut sebagai kamabogi, ya. Nah, Atasilani memang bukanlah upasika perumah tangga yang menjalankan 5 sila, tetapi Atasilani ini adalah upasika yang menjalani kehidupan brahmacari dan tinggal di lingkungan wihara. Tepatnya mereka menjalankan praktik 8 sila, seperti itu. Nah, maka umumnya para Atasilani ini disebut sebagai wiharawati, ya wiharawati. Karena memang ya tempat mereka berdiam itu di lingkungan wihara dan menjalani segala tata kebiasaan yang ada di lingkungan wihara itu. Nah, sebagai seorang yang hidup sebagai brahmacari atau hidup selibat begitu ya, umat awam yang berpakaian putih-putih ya, istilahnya ada kata odatawasana ya, odatawasana. Nah, di Indonesia itu disepakati sebagai upasika berpakaian putih ya, berpakaian putih. Nah, mereka yang tinggal di lingkungan wihara kemudian praktik 8 sila secara intens ya. Kemudian mereka juga bercukur rambut, maka disebut sebagai Atasilani. Begitu. Nah, jadi istilah kata upasaka upasika inilah yang harus ibu bapak
pahami bahwa upasaka-upasika ini bukan hanya umat awam loh ya, tapi juga mereka ya, semua orang yang berkeyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha atau Tiratana selain biku dan bikuni itu disebut sebagai upasaka-upasika. Nah, upasaka-upasika ini ada yang disebut sebagai orang yang menjalani kehidupan brahmacari atau hidup selibat seperti Atasilani dan tinggal di lingkungan wihara. Kemudian ada upasika yang istilahnya menjalani kehidupan perumah tangga, kemudian menikah dan menjalankan praktik 5 sila. Seperti itu. Nah, sehingga kalau kita memahami hal ini dengan baik, Ibu Bapak akan mengerti konteksnya, bagaimana Atasilani ini di satu sisi disebut sebagai upasika ya, karena memang tidak bertahbis seperti halnya biku dan bikuni. Tetapi Atasilani juga bukan perumah tangga yang menjalankan 5 sila. Mereka itu adalah seorang wiharawati yang tinggal di lingkungan wihara, kemudian bertekad menjalankan praktik 8 sila dengan ciri-ciri secara fisiknya menggunakan jubah ya odata wasana ya, berwarna putih, kemudian juga menjalankan fokus perlatihannya pada upaya-upaya kehidupan brahmacari. Ya, seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Terima kasih.